Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin dulu oleh ketua kelas untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu cek kehadiran dulu ya. Yang hadir silahkan angkat tangannya dan ucapkan hadir. Aida Aira, Alivia, Alika, Alia Salsabila, Amanda, Ana Salsabila, Anggun, Arina. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua ya? Iya. Berarti hari ini semuanya Ibu doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Minggu yang lalu Ibu sudah memberitahu bahwa pertemuan hari ini akan membahas tentang melanjutkan pertemuan sebelumnya. Ibu akan mengulang dulu kembali. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang cerpen mengenai struktur dan unsur pembangun cerpen. Ada yang masih ingat unsur-unsur yang ada di dalam cerpen itu apa? Ada tema, ada tokoh, ada alur, ada amanat, ada sudut pandang. Betul. Untuk pertemuan hari ini kita mulai dengan membuka dulu kompetensi dasar yang harus kalian pelajari. Baik. Kompetensi dasarnya yaitu 4.9 mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen yang tadi sudah disebutkan ya oleh Adeniati. Kemudian IPK-nya yaitu merancang topik tentang kehidupan dalam cerita pendek dan menyusun cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Berarti nanti kalian diharapkan di akhir pembelajaran dapat menyusun, dapat membuat satu cerita pendek bersama kelompoknya masing-masing. Tujuan pembelajarannya, siapa yang mau mencoba membacakan? Satu saja yang bagian atas, angkat tangan. Silakan, namanya? Anggun, silakan Anggun. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik Ya, TPACK. Base learning. Peserta didik dapat merancang topik tentang kehidupan dalam cerita pendek dengan jujur, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri selama proses pembelajaran. Baik, terima kasih Anggun. Apakah yang kalian rasakan atau ada yang mau berpendapat dulu? Cerita pendek itu kira-kira dapat mengubah perilaku kita kah? Atau dapat menyenangkan? Siapa yang mau memberikan pendapat? Siapa yang senang dengan cerpen? Atau sering membaca cerpen dulu? Kemarin setelah Ibu memberikan materi cerpen, misalnya jadi tertarik nih, sering baca. Ayo, tadi siapa namanya? Siapa? Nabila, silakan Nabila. Berikan pendapatnya. Saya cerpen itu apa sih motif saya gitu tuh asik aja. Ketika membaca cerpen, Nabila merasa terhibur ya. Kemudian jadi ada ketenangan atau refreshing mungkin ya, Nabila, bagus. Manfaat mempelajari cerita pendek. Yang pertama, menyenangkan dan tidak jenuh, membuat kita tidak jenuh. Tadi yang dikatakan Nabila ya, Nabila Raisa. Ketika saya membaca cerpen Bu, apalagi kalau ceritanya menyenangkan ya, jadi kita juga ikut terhibur, jadi tidak jenuh. Kita tidak setiap hari baca buku pelajaran saja ya, atau catatan-catatan dari sekolah, tapi berekreasi dengan membaca cerita fiksi, salah satunya cerita pendek. Ibu punya tayangan, satu tayangan di sini. Nah, nanti silahkan kalian catat
hal yang penting atau yang kalian akan tanyakan nanti karena berhubungan dengan tugas di akhir, yaitu membuat cerita pendek. Selamat Jarak, nilai matematikamu paling bagus. Boleh, Pak. Saya kira kamu murid yang cocok untuk menggunakan PJJ. Nilai kamu yang sangat tinggi. Ya, nanti saya akan belajar lebih giat. Sebentar. Kamu tidak perlu repot-repot belajar. Tepuk tangan dulu untuk ini adalah film pendek terbaik ya. Nanti Ibu minta kalau setiap barisannya mengumpulkan pendapat. Biar lebih semangat lagi, tadi belum salam semangat ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk 11 PBS. Baik, sekarang Ibu tanya yang sudah kalian simak video tersebut atau tayangan tersebut. Silakan, ada yang mau berpendapat atau ada yang mau memberikan komentar? Mulai dari sana dulu, silakan. Namanya? Nama saya Neviza, ya. Silakan Neviza, pendapatnya. Pendapat tentang cerita tadi. Tadi saya lihat itu ada seorang guru yang ingin menyuruh muridnya untuk mengerjakan ABCD, tapi dengan cara curang. Iya. Muridnya kan tidak mau, jadi dia lebih baik mengerjakan sendiri. Dan juga ada gurunya memperlakukannya secara tidak adil karena semua muridnya itu tidak mau gurunya. Dan juga muridnya terpaksa untuk mengikuti untuk membayar SPP. Dan jadi murid itu melaksanakan tapi tidak dengan berbuat curang. Nah, baik, terima kasih Neviza. Kelompok ini siapa yang mau berbicara? Siapa? Siapa? Keisha, silakan Keisha. Menurut aku dari video yang tadi sayangkan itu menunjukkan salah siswa yang pintar dan disuruh ikut olimpiade oleh guru, tapi disuruhnya untuk curang, untuk tes contekan. Tetapi saat olimpiade berlangsung, pelajar ini lebih baik, tidak mencontek, jadi dia lebih baik jujur dan akhirnya dia mendapat juara pertama. Dengan kejujuran itu malah dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Bagus, terima kasih Keiza. Nah, bagaimana kalian bisa membuat cerita pendek yang menarik sehingga pembaca itu ingin membaca cerita tersebut gitu. Bahkan difilmkan seperti tadi ya. Nah, bagaimana Bu caranya? Yang pertama, temukan dulu idenya. Tadi salah satu tayangan tersebut ada 4 nih ide kita bisa dapatkan. Berdasarkan yang mana? Film atau tayangan yang tadi? Bisa berdasarkan profesi, ya, berdasarkan pengalaman pribadi, kemudian hal yang disukai, atau yang terakhir adalah hobi atau kesenangan. Contoh majas perbandingan. Silakan yang mau bantu Ibu angkat tangan. Siapa namanya? Yang kedua. Namanya siapa? Siska, silakan. Dia di tengah-tengah keramaian saja. Meskipun prestasi tersebut dihadiri oleh ratusan orang, tetapi tanpa kehadiran Bram, prestasi tersebut seperti mati. Natasati tidak pernah berhenti menatap pintu rumahnya. Dia sangat berharap Bram akan datang ke prestasi malam ini. Terima kasih, Siska. Di situ mana yang termasuk majas pertentangan? Dia di tengah-tengah keramaian saja. Kesepian tapi di tengah keramaian. Boleh kalian selipkan sedikit majas-majas yang ada dalam cerita pendek. Selanjutnya, ke setiap kelompok, masing-masing kelompok buat satu kerangka kerangan dan kembangkan kerangka kerangannya berdasarkan tayangan video yang tadi boleh, atau misalnya kalian mau mengubah alurnya atau ceritanya, silakan Ibu bebaskan ya. Jadi nanti setelah ini kalian perwakilan kelompok satu orang ke depan untuk membacakan hasil karyanya secara langsung. Ada pertanyaan dulu sebelum mengerjakan, silakan. Paham tugasnya? Baik, Ibu beri waktu 25 menit, silahkan. Bebas, silahkan. Kerangkanya di sini, ceritanya di sini. Silakan dikerjakan. Hobi berdasarkan pengalaman sendiri.
Tetapi Ana dan Nana tak kunjung datang ke lokasi perjanjian kami untuk berkumpul. Sebelum matahari menjadikan kami seperti ayam goreng, akhirnya mereka pun datang. Syukurlah, kami pun memulai perekaman video untuk tugas yang ingin dibuat. Dan kami pun melanjutkan tugas video yang sempat tertunda tadi dengan wajah yang sudah lelah dan keringat yang sudah telah berjatuhan banyak. Sekian cerpen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya kreatif, isinya menarik, sedap, bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novina Febrianti, perwakilan dari kelompok 4, ingin membacakan cerita pendek yang berjudul Kejujuran. Di suatu sekolah ada seorang siswa bernama Nata sedang mengikuti ujian sekolah. Ia mendapatkan nilai matematika terbaik di kelas. Setelah ujian, Suaranya kurang kencang, terus yang pasti paragraf terakhir kayak rada bingung suaranya yang mana gitu. Solusi diambil saja ya, ada ceritanya masih kurang. Kan karena kita udah nonton filmnya jadi kita Tahu. Nyamannya ada yang mau menambahkan tentang pelajaran ini buat supaya ulangan yang kalian ada juga orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, di bagian cerpen yang paling menarik buat dibaca itu tentang komplikasi, yaitu bagian tentang masalah. Masalah itu bisa dikembangkan dan dicari dengan solusinya dari resolusi. Jadi pengajarannya untuk cerpen itu cerita yang menarik, pendek, dan juga bisa menambah wawasan dan juga gaya bahasa kita. baik untuk pertemuan hari ini sekian. Tadi anak-anak siapkan materinya tentang drama. Kalian pernah bermain drama? Pernah. Video drama? Pernah. Oke, ulangan bahas itu. Tolong siapkan dari materinya. Untuk pertemuan hari ini sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.